Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه
arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang zahir maupun yang batin, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan jasad yang kuat, kita diberikan iman dan Islam, kita diberikan kesadaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak Allah berikan kepada semua hambanya, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Hal itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahuma. Sesungguhnya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, manakala seorang hamba tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila seorang hamba melakukan dosa-dosa kecil, maka akan dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah perbuatan-perbuatan baik, diantaranya melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan salat Jumat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan amal-amal ibadah lainnya. Namun apabila seorang hamba melakukan dosa-dosa besar, maka harus dihapus dan harus dilakukan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyesal, meninggalkan dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah, panutan terbaik sepanjang masa, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah, menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan dan berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa adalah wasiat yang sangat agung, yang dengan wasiat tersebut para nabi dan rasul saling mengingatkan antara satu mereka dengan yang lainnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan antara satu orang dengan sahabat dengan yang lainnya. Begitu pula orang-orang salih setelahnya, mereka saling mewasiatkan kepada sesama mereka dengan wasiat takwa. Walaqad wasainal ladzina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Telah mewasiatkan orang-orang sebelum kalian antara mereka dengan yang lainnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dengan iman dan takwa yang kita lakukan akan mengundang keberkahan dan kebaikan dari langit dan dari bumi. Hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun banyak di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka terhadap apa yang pernah mereka perbuat.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan agar kita mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatunya kepada kita yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Seorang hamba ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa ujian tersebut adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Seorang yang setiap harinya diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan jabatan, dan diberikan berbagai macam kenikmatan lainnya, lalu pada saat itu dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya ujian agar Allah membuat orang tersebut kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepadanya ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala pula. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Barang siapa yang murka, barang siapa yang mengeluh dan tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin harus meyakini dengan sepenuh-penuhnya keyakinan bahwa apa yang datang dari Allah, baik itu kenikmatan maupun baik itu sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan bagi diri kita, musibah, maka itulah adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Kemudian selain kita meyakini bahwa yang datang dari Allah itu adalah kebaikan, kita yakin bahwa syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah suatu syariat yang penuh dengan hikmah dan banyak sekali manfaat yang sangat besar di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk hambanya agar seorang hamba tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada syariat salat, seorang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia belum pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan dirasakan adalah menderita yang sangat besar. Namun ketika seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tumbuh kecintaan dan terus bertambah kecintaan dia kepada Allah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, dia tidak lagi merasa keberatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, maka dia dalam keadaan nafsul mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada keridhaan Tuhanmu. Rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, kemudian menutup aurat, kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Memang terkesannya bagi jiwa manusia, peraturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini seperti memberatkan,
namun sejatinya itu adalah untuk mempermudah hidup manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menata kehidupan hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin sedikit demi sedikit membereskan kehidupan manusia yang mulai berantakan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan syariat-syariatnya, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meyakini hal tersebut, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang terakhir adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله ائتمروا بما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تشريفا لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in al-kiram wa 'anna ma'ahum bimannika wa fadlika wa karamika ya Mannan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa ala'ihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.